Aku terlahir dari orang yang tidak mampu. Kedua orang tuaku sudah bercerai ketika aku masih berusia 3 tahun. Aku adalah anak broken home. Di usia 15 tahun, aku sudah mulai memahami kehidupan. Bahwa kehidupan ini memang tidak selalu mulus seperti apa yang kita inginkan. Dari pemahaman itulah, aku harus bisa berjuang bertahan hidup dan mencari jati diriku yang sesungguhnya. Usiaku saat itu sudah menginjak 16 tahun. Aku memiliki teman sebaya bernama Denny. Dia mengajakku untuk berpetualang ke sebuah kota. Kota yang tidak pernah terpikirkan, apalagi terbayangkan olehku. Kota itu berada di sebelah barat dari desaku. Sekitar 12 jam perjalanan, kota itu adalah Kota Merak, Provinsi Banten. Saat itu tahun 1999. Kami berdua merencanakan sebuah perjalanan. Setelah kami bersiap-siap, kami pun berangkat pada malam itu dengan bekal uang yang sedikit. Hanya harapan baik yang kami bawa dalam angan-angan. Kami berdua tidak pernah berpamitan kepada orang tua kami kemana kami akan pergi. Di perjalanan, yang aku pikirkan hanyalah bagaimana suasana kota itu dan seperti apa kehidupan di kota itu. Setelah sekian lama bus itu berjalan, aku yang tertidur pun terbangun. Karena aku merasakan bus yang kunaiki sudah mulai melambatkan kecepatannya. Pikirku mungkin sebentar lagi kami sampai. Aku melihat jam tanganku. Ini sudah 4:30 pagi. Dan benar dugaanku, kami tiba di kota itu. Suasana terminal yang masih sepi menjadi saksi langkah kakiku yang pertama kali kuinjakan di kota itu. Lega bercampur bingung mulai kami rasakan. Langkah demi langkah terus kami ayunkan meski penuh keraguan. Hingga langkah kami pun terhenti di sebuah trotoar. Kami berdua berbincang dengan penuh kebingungan. Aku bertanya kepada temanku, "Mau kemana kita?" Dia hanya diam sambil tertawa kecil tanpa jawaban. Kami memutuskan untuk menghampiri sebuah musola yang tak jauh dari hadapan kami. Hanya sekedar untuk membasuh wajah atau merebahkan badan sejenak. Kami berdua terus memikirkan tujuan selanjutnya. Fajar pagi yang mulai hangat menyentuh tubuh, serta riuh suara kendaraan pun mulai terdengar di sana-sini. Suara sepatu para penumpang yang sedikit berlari semakin membuat kami bimbang. Kami sadar, kota itu sudah bangun dari tidurnya. Orang-orang mulai sibuk dengan aktivitasnya. Sementara kami berdua masih dalam keadaan yang sama seperti di awal kami tiba. Kami terus memperhatikan orang-orang lewat dan juga kendaraan yang berlalu lalang di depan kami. Sambil terus memikirkan arah dan tujuan, aku sadar kami berdua tidak cukup membawa uang, sehingga kami berdua tidak mungkin dapat menyewa sebuah kamar kontrakan. Sesekali aku memperhatikan temanku. Terlihat ia sedang memikirkan sesuatu. Tak lama kemudian ia berkata, "Bagaimana jika kita duduk-duduk di pelabuhan saja, sambil kita menunggu waktu sedikit sore," ungkapnya. Aku menjawab, "Aku ikut aja." Berangkatlah kami ke pelabuhan itu. Jaraknya tidak terlalu jauh dari terminal itu. Hanya beberapa meter saja ke arah belakang terminal. Hembusan angin pagi yang harum dari arah laut membuatku terbuai hingga ku pejamkan mataku sejenak untuk sekedar menikmati suasana baru di kota yang indah itu.